Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita santri yang berbahagia, kali ini kita menjawab pertanyaan sahabat kita. Pertanyaannya yaitu, Ustadz, bagaimana cara mengatasi rasa males ketika kondisi ngantuk? Ini maksudnya mungkin bagaimana mengatasi rasa males, mungkin malas beribadah, mungkin malas bekerja, malas yang lain-lainnya. Oke, pertanyaan yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, malas itu dari mana sih? Kok bisa seseorang ini merasakan kemalasan? Kenapa tidak selalu semangat saja? Sahabat, dalam setiap manusia atau setiap kita itu mempunyai sesuatu yang luar biasa yang dititipkan Allah kepada kita. Yang pertama berupa akal. Akal ini sesuatu yang sangat-sangat istimewa, yang mana akal ini hanya diberikan oleh Allah kepada manusia. Makanya dengan akal inilah manusia menjadi makhluk yang paling sempurna daripada yang lain. Dengan akal inilah manusia mampu membedakan mana baik, mana buruk, mana salah, mana benar, mana pantas atau mana yang kurang pantas. Dengan akal ini pula manusia mampu belajar, memahami Al-Quran, memahami hadis, dan memahami apa-apa yang disampaikan Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah menitipkan nafsu. Nafsu ini ya bagus, namun nafsu ini juga ada tidak bagusnya. Bagusnya nafsu adalah pemicu dalam melakukan sesuatu. Manusia kalau tidak diberi nafsu, ya akan sama seperti malaikat. Hidupnya monoton. Malaikat ada yang sujud, ya sujud terus sampai kiamat. Ada yang ruku, ya ruku terus sampai hari kiamat. Ada yang diciptakan Allah untuk bertasbih, ya bertasbih terus sampai hari kiamat. Hidupnya monoton. Tidak ada ghirah, semangat ya ndak, malas ya ndak. Ya seperti itu malaikat, seperti mesin atau robot. Dan nafsu, dampak buruknya ini banyak sekali. Girohnya ini kalau tidak diarahkan, semangatnya ini kalau tidak diarahkan, maka semangat yang mengarahkan kepada hal yang tidak baik. Misalkan seseorang yang tidak dibekali ilmu agama yang baik, tidak dibekali ilmu tata krama yang baik, maka semangat atau giroh-girohnya ini akan merugikan orang-orang di sekitarnya. Semangatnya ini malah justru memperburuk keadaan. Kenapa nafsu ini bisa naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun? Pemicunya ada banyak. Terkadang namanya juga nafsu. Kita bosan melakukan sesuatu. Kita bosan mengerjakan pekerjaan yang hanya itu saja. Akhirnya nafsu kita berkata bosan, pengen mencari sesuatu yang baru. Dan terkadang nafsu kita ini diganggu oleh setan. Ketika pekerjaan kita, ketika amal kita yang seharusnya itu amal-amal yang tidak berbau akhirat, tidak berbau agama, namun jika diberi ilmu, diniatkan dengan baik, kemudian dilakukan dengan tulus ikhlas, maka amal-amal yang dohirnya ini dunia bisa menjadi berpahala. Dan perbuatan-perbuatan yang seperti inilah yang diincar oleh setan, yang ingin dihancurkan setan agar manusia tidak banyak untuk mengumpulkan yang namanya amal. Dalam melancarkan serangannya, setan ini mempunyai banyak jenis dan nama. Dan pengelompokan nama setan mempunyai nama, namun tidak satu persatu setan memiliki nama. Setan dijuluki, setan diberi nama berdasarkan pekerjaannya, berdasarkan tugas-tugasnya. Nah, dalam hal ini setan itu ada 9. Apa saja itu? Yang pertama, ada setan yang namanya wasnan. Setan yang dijuluki dengan wasnan. Ini bukan satu persatu setan ya, kelompok setan yang bernama wasnan. Tugasnya itu meniup tepungnya setan, bukan tepung tapioka, bukan tepung gandum, enggak. Meniup tepung ke mata dan telinga para manusia, yang mana tiupan-tiupan setan ini
Jika diarahkan kepada mata, maka mata ini diajak untuk berbuat baik akan selalu ingin terpejam. Males untuk dibukakan. Kenapa? Karena ada wasnan yang bekerja di sana. Dia meniupi matanya sampai bagaimana caranya agar matanya ini tidak bisa dibuka. Dan tepung-tepung yang ditiupkan ini kadang di telinga. Untuk apa telinga ini ditiupi setan wasnan? Agar telinga-telinga kita ini bosan mendengarkan nasihat. Telinga kita bosan mendengarkan hal-hal yang baik. Jenuh sekali untuk mendengarkan orang baca Al-Quran ini. Jenuh sekali untuk mendengarkan orang ngaji, orang nasihat dan yang lainnya. Tapi kalau telinga ini dipasang headset kemudian kita mendengarkan musik, mau pagi sampai sore, sampai telinga kadang sakit karena bengkak, itu kadang tidak ada bosan-bosannya. Putar dangdut, bosen, ganti koplo, ganti pop, ganti Malaysianan, ganti lagu Minang, ganti lagu Batak dan seterusnya. Tidak ada bosannya. Tapi kalau mendengarkan ngaji, misalkan Al-Quran, satu halaman saja, wah sudah panas rasanya kuping. Inilah karena ada wasnan, maka kita kuping dan mata kita ini berat untuk mengerjakan hal-hal yang baik karena ditiupi wasnan. Yang kedua, ada jenis setan yang bernama walhan. Walhan atau walhan. Setan walhan ini tugasnya yaitu mengganggu seseorang dalam hal bersih-bersih atau bersuci. Wudhu kita itu diganggu, dibisiki oleh walhan ini agar kita merasa, wah sikut saya belum rata ini, wah kaki saya belum rata ini, wah telinga saya kayaknya belum terbasuh, wah tadi kayaknya bagian kepala ini kok belum terbasuh. Kita diwaswaskan oleh walhan. Terkadang kita digiring untuk cepat-cepat berwudu, akhirnya ada anggota badan yang seharusnya wajib dibasuh namun tidak terkena basuhan gara-gara hasutan walhan ini. Ini tugas walhan, membuat manusia dalam kewaswasan ketika bersuci. Kadang dipercepat agar ada anggota badan yang tidak terbasuh. Yang ketiga yaitu kelompok setan yang bernama saut. Saut, ada yang mengatakan pakai syaut, ada yang mengatakan biasa saut. Setan saut ini tugasnya yaitu mengajak manusia, menghasut manusia agar selalu menyebarkan kebohongan-kebohongan dan menyebarluaskan hal-hal yang hoak. Ketika seseorang sering melakukan kebohongan, maka yang paling dominan dalam dirinya berarti setan syaut ini. Setan syaut ini selalu mengajarkan seseorang, membisikkan dalam hati seseorang agar terus berbohong demi sesuatu yang diinginkannya. Gak apa-apa ini bohong, boleh. Gak apa-apa kok bohong, nanti istighfar bertobat beres, kata syaut. Selalu berbisik untuk kita bagaimana caranya agar bisa berbohong. Ketika kita sudah bisa berbohong, walaupun kadang untuk menutupi aib ataupun kadang untuk kebaikan bohongnya, maka ini pekerjaan syaut. Kalau bisa kebaikan jangan ditutupi kebohongan. Kalau bisa kebaikan harus dengan kejujuran. Karena kebaikan yang ditutupi kebohongan, walaupun niatnya baik ini, maka kebaikan itu serasa kurang sempurna. Kemudian yang keempat, setan yang bernama dasim. Dasim ini tugasnya yaitu mengganggu pasangan yang sudah halal, mengganggu pasangan suami istri yang sudah halal. Diganggu untuk apa? Agar mereka bercerai, agar mereka berpisah. Kenapa setan sampai menghasut umat manusia yang sudah berpasangan untuk berpisah? Karena bagi setan, ketika seseorang sudah berumah tangga, ini semakin sulit untuk menggodanya. Walaupun banyak digoda dan tergoda, tapi akan mudah tertebus dengan pahala-pahala yang sangat mudah dihasilkan ketika seseorang ini sudah berumah tangga. Misalkan ketika seseorang yang belum halal memegang tangan aja dosa, tapi ketika suami istri memegang tangan maka bernilai ibadah. Mencium seseorang yang belum halal
maka dosanya luar biasa. Namun mencium pasangan kita, istri kita, suami kita, maka ibadahnya seperti mencium Hajar Aswad. Luar biasa. Ibadah yang paling mudah dilakukan, dan tidak hanya mudah, penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan dalam melakukannya. Beda dengan ibadah yang lain. Ketika seseorang menikah, ibadahnya itu berupa kesenangan, yang mana kesenangan ini yang tadinya ini diharamkan, tidak diperbolehkan. Ketika sudah menikah, semuanya halal, diperbolehkan dan berpahala yang luar biasa. Makanya setan Dasim ini berupaya agar bagaimana seseorang itu tidak dalam kondisi atau keadaan berpasangan. Karena ketika berpasangan, dosa-dosa yang diperbuat itu gampang dimakfu atau gampang diampuni, yaitu dengan ibadah-ibadah yang simpel, bercanda dengan pasangannya ibadah, kemudian menyenangkan pasangan kita ibadah, dan seterusnya. Nah, ini juga terjadi ketika seseorang yang belum berumah tangga, kemudian ketika ingin berumah tangga dia muncul keraguan-raguan. Ketika berumah tangga muncul bagaimana nanti saya membahagiakan pasangan saya, saya sendiri aja makan kurang, serasa tidak bahagia, takut nanti ini dan itu. Belum dilakukan tapi sudah berspekulasi yang kesana-sana. Spekulasinya hal-hal yang negatif. Padahal menikah itu membuka rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini setan Dasim mengganggu agar pasangan-pasangan umat muslim berpisah, agar seseorang itu dalam kesendirian sampai akhir hayatnya, kecuali orang-orang yang dipilih yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh menyendiri, boleh tidak berpasangan ketika ibadahnya itu memang luar biasa, seperti wali-wali Allah. Memang 24 jam beribadah, selebihnya kerja beribadah, ya boleh. Tapi kalau sudah tidak menikah, amal baiknya tidak ada, sholat ya jarang, maka ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima ada setan, golongan setan yang bernama Zalanbur. Setan Zalanbur ini tugasnya yaitu mengganggu para pedagang di pasar, atau mengganggu pedagang-pedagang di toko-toko. Pokoknya mengganggu pedagang. Untuk apa? Untuk memainkan timbangan. Untuk apa? Untuk berbohong ketika ditanya, ini harganya berapa? 20.000, 10.000 ya. Wah, mana dapat, uang modalnya aja sudah 19.000, padahal modalnya cuma 9.000. Ini ada Zalanbur yang menghasutnya agar dia berbohong, yang penting dapat untung banyak, yang penting dapat cuan yang banyak. Ini tugas setan Zalanbur. Kemudian yang keenam ada setan yang bernama Syabru, pakai Syabru. Setan yang bernama Syabru. Setan Syabru ini tugasnya yaitu memperdaya manusia agar ia mudah berputus asa dalam menghadapi takdir-takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ingat, ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai ujian atau datang cobaan, datang ujian, maka itu bukan karena Allah membenci kita, bukan. Justru Allah sayang kepada kita. Makanya Allah memberikan tes-tes, memberikan ujian-ujian untuk meningkatkan derajat kita, untuk meningkatkan level kita. Tidak akan bisa seseorang yang dari kelas 1 naik ke kelas 2 sebelum adanya ujian. Dari kelas 2 tak akan pernah dia naik ke kelas 3 jika tidak ada ujian. Makanya ujian ini bukan karena Allah benci, bukan karena Allah itu tidak peduli, bukan. Justru Allah cinta, ingin kita lebih kuat, ingin kita lebih hebat, ingin kita lebih tangguh dan naik derajatnya di sisinya. Makanya Allah menghadirkan masalah, menghadirkan cobaan ujian untuk kita, yang mana masalah itu sebagai tangga untuk kita menaiki ke level berikutnya, menaiki derajat berikutnya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
Setan syabru ini tugasnya agar kita ini mudah cengeng, agar kita ini mudah, kenapa harus saya? Kenapa kok ini terjadi pada saya? Kenapa tidak orang lain? Kenapa harus saya? Saya kan tekun beribadah, kenapa saya harus diuji dengan hal seperti ini? Menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan. Kenapa orang-orang di sekitar saya seperti ini? Kenapa masyarakat sana seperti ini? Menyalahkan lingkungan dan keadaan. Inilah hasutan daripada setan syabru. Semoga kita terhindar dari ini dan kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Kemudian selanjutnya setan hanzab. Setan hanzab tugasnya yaitu membuat seseorang ketika beribadah, khususnya sholat, pikirannya dibuat melayang-layang. Nah, siapa yang sering terpikirkan barang yang hilang ketika sholat, siapa yang sering terpikirkan masalahnya ketika sholat, malah ketemu solusinya, malah ketemu jalan keluarnya ketika sholat, maka itulah pekerjaan setan hanzab. Dia tidak rela ibadah kita ikhlas, dia tidak rela ibadah kita khusyuk, karena kekhusyuan itu menambah nilai pahala berkali-kali lipat. Makanya setan lebih memilih mempermudah masalah kita, menyelesaikan masalah kita, menemukan jalan keluar untuk kita ketika sholat. Kenapa? Karena agar sholat kita tidak khusyuk. Yang khusyuk itu menambah pahala yang luar biasa dan berkali-kali lipat. Padahal setan hazab ini ya tahu ketika nanti dibantu masalahnya, ketika jalan keluarnya nampak ketika sholat, selesai sholat pasti orang ini alhamdulillah, barang saya ketemu, alhamdulillah saya punya solusi dari masalah ini. Tetap nyebut Allah padahal, tapi itu lebih dipilih hanzab daripada dia khusyuk dalam menjalankan sholatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu nomor 8, golongan setan nomor 8 yaitu bernama setan tibir. Setan tibir. Setan tibir ini tugasnya memancing dan meledakkan emosi manusia. Ini orang yang suka meledak-ledak emosinya tanpa sebab, ngamuk tanpa sebab, ngamuk tanpa alasan, maka setan tibir inilah pelakunya. Orang-orang yang sering termakan oleh tibir ini orang yang jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jarang terkena air wudhu wajahnya, kakinya. Dia jarang meletakkan dahinya di tempat sujud. Maka orang-orang inilah yang bisa ditempeli oleh tibir, yang bisa dihasut oleh tibir, sehingga dia ngamuk sejadi-jadinya tanpa sebab. Itu hal yang biasa. Kemudian yang terakhir yaitu golongan setan yang bernama a'war. Setan a'war ini tugasnya khusus untuk tindak asusila, mempermainkan syahwat dan nafsu. Syahwat dan nafsu ini tidak terkontrol, kemudian syahwat nafsu ini melampiaskan ke hal-hal yang tidak baik, perzinahan, asusila, pelecehan, dan yang lainnya. Maka orang-orang yang sering kita dengar beritanya melakukan hal-hal yang tindak asusila, pelecehan, dan yang lain, maka inilah tugas daripada a'mar. Berarti orang tersebut terperdaya oleh a'mar. Oke, itulah 9 jenis setan. Semoga bermanfaat, semoga kita terhindar dari godaan-godaan setan. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih tangguh. Terima kasih. Salam sahabat santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.